Halo semuanya, di video terakhir ini kita masih akan lanjut ngebahas mengenai sistem peredaran darah. Di video yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah manusia dan bagaimana pola hidup sehat yang dapat mencegah atau mengurangi peluang dari terkena gangguan tersebut. Pertama-tama kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, terdapat beberapa gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu diantaranya ada anemia, yaitu keadaan ketika jumlah eritrosit atau jumlah hemoglobin dalam eritrosit berada di bawah batas normal. Nah, kekurangan hemoglobin ini dapat menyebabkan kemampuan darah dalam mengikat oksigen menjadi berkurang, sehingga dapat menyebabkan penderita menjadi lemas karena kekurangan oksigen. Nah, yang kedua ada siklemia, yaitu penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan eritrosit mengandung hemoglobin abnormal, sehingga menyebabkan eritrosit berbentuk bulan sabit dan memiliki konsentrasi oksigen yang rendah. Karena bentuk eritrositnya seperti bulan sabit, menyebabkan eritrosit tersebut rapuh dan mudah pecah. Selanjutnya ada thalassemia, yaitu penyakit genetik yang menyebabkan kelainan sel darah merah. Eritrosit berbentuk tidak normal, cepat rusak, dan kekurangan oksigen serta berumur lebih pendek dari eritrosit normal. Penderita thalassemia ini memerlukan transfusi darah secara berulang-ulang seumur hidupnya. Kemudian ada hemofilia, yaitu kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera. Pada penderita hemofilia ini, darahnya akan sulit untuk membeku. Selanjutnya ada leukemia, yaitu gangguan produksi leukosit yang melebihi jumlah normal. Karena jumlahnya yang banyak ini, leukosit malah berbalik menyerang atau memakan sel darah merah. Kemudian ada hipertensi, yaitu ketika tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal, dan ada hipotensi, yaitu tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal. Kemudian ada gangguan yang bernama varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena umumnya terjadi pada anggota tubuh bagian bawah, misalnya betis. Dan biasanya varises ini disebabkan karena terlalu lama berdiri atau memakai sepatu berhak tinggi. Kemudian ada hemoroid atau biasa kita kenal dengan wasir, yaitu terjadinya pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Biasanya wasir ini disebabkan ketika kita susah buang air besar, tetapi tetap memaksakan untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Atau bisa juga karena terlalu banyak duduk dan mengangkat benda-benda berat. Kemudian ada limfangitis, yaitu infeksi dan peradangan pembuluh limfa sehingga tampak garis-garis merah di bawah kulit. Limfangitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian ada penyakit sklerosis. Nah, sklerosis ini dibagi menjadi dua, yaitu aterosklerosis dan arteriosklerosis. Aterosklerosis merupakan penyempitan dan penyumbatan pada pembuluh darah arteri karena adanya pengendapan lemak di dalam dan di dinding arteri. Kemudian ada arteriosklerosis, yaitu pengerasan atau penyempitan pembuluh darah arteri yang disebabkan adanya pengendapan kapur di bawah lapisan dalam arteri. Kemudian ada trombosis koroner, yaitu tersumbatnya arteri koroner dikarenakan adanya gumpalan darah sehingga aliran darah yang mencapai sel otot jantung terganggu dan berkurang. Akibatnya, otot jantung kekurangan oksigen serta kontraksinya menjadi lemah sehingga dapat mengakibatkan serangan jantung. Trombosis koroner ini terjadi dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan juga bisa karena faktor keturunan. Kemudian ada infark miokard, yaitu atau biasa kita sebut dengan serangan jantung, yaitu kematian jaringan otot jantung yang disebabkan oleh penyumbatan arteri koroner. Biasanya disertai nyeri dada luar biasa dan sejumlah kerusakan jantung. Nah, serangan jantung ini biasanya disebabkan karena adanya trombosis koroner yang telah diderita dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada juga stroke, yaitu kematian jaringan saraf di otak. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya penyumbatan arteri di otak. Beberapa gangguan pada sistem peredaran darah seperti yang telah disebutkan sebelumnya sebenarnya dapat dicegah atau dikurangi dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Beberapa contoh pola hidup sehat yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama tidak merokok, karena rokok berbahaya bagi tubuh dan dapat merusak arteri, membuat darah menjadi mudah membentuk trombus dan membuat lemak mudah mengendap di pembuluh arteri. Kemudian kita juga harus rajin berolahraga secara teratur, karena dengan berolahraga dapat memperlancar aliran darah serta dapat membakar lemak sehingga penyumbatan di arteri dapat dicegah. Dan kita juga harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, karena makanan yang berlemak tinggi dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah kita. Nah, kolesterol ini dapat menyumbat arteri sehingga mengurangi suplai darah ke jantung. Konsumsilah makanan yang mengandung banyak lemak tidak jenuh seperti pada ikan. Kemudian kita juga harus menghindari obesitas
obesitas. Obesitas atau kegemukan dapat menjadi salah satu pemicu penyakit jantung. Oleh karena itu, perbanyaklah melakukan aktivitas agar lemak-lemak yang terdapat di jaringan bawah kulit dan arteri menjadi luruh. Dan yang paling penting adalah menghindari stres. Stres dapat memicu atau meningkatkan tekanan darah seseorang karena stres membuat jantung dan arteri bekerja lebih keras. Maka, hindarilah stres dengan mengatur diri secara baik dan meluangkan waktu untuk bersantai. Nah, jadi teman-teman harus bisa meluangkan waktu untuk beristirahat ya, untuk menjaga kondisi jantung kita tetap sehat. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah teknologi pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada ekokardiograf, yaitu berupa gelombang ultrasonik yang digunakan untuk membentuk bayangan. Alat ini digunakan untuk mengetahui struktur internal, mendiagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, kemudian ada tumor, anatomi dan gerakan katup, serta gerakan jantung maupun pembuluh darah yang besar. Kemudian ada teknologi pemindaian dengan bahan radioaktif, yaitu cara aman untuk mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien. Kemudian akan menggunakan detektor sinar gamma yang dapat merekam dan membuat foto polaroidnya. Lalu ada operasi bypass, yaitu teknik membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Saluran yang dibuat dapat berasal dari arteri atau vena yang sehat dari tubuh bagian lain. Kemudian juga ada terapi gen, yaitu suatu teknik untuk menumbuhkan kembali pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen yang mengkode VEGF. Nah, VEGF ini diperlukan untuk mendorong munculnya pembuluh-pembuluh darah baru dari arteri. Jika berhasil, pembuluh darah baru tersebut dapat membawa darah melewati arteri yang tersumbat. Kemudian terdapat angioplasti, yaitu teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak yang tidak parah pada pembuluh darah dengan menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar sehingga darah bisa mengalir kembali. Setelah selesai, balon akan dikempiskan dan ditarik keluar. Selanjutnya ada transplantasi jantung, yaitu teknik yang dianggap paling sukses. Banyak pasien yang menunggu ketersediaan organ jantung baru, tetapi persediaan organ jantung tersebut masih terbatas. Kemudian ada pacemaker, yaitu alat pemacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Alat ini ditanamkan secara permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil di dinding dada tepat di bawah tulang selang. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun materi sistem peredaran darah ini. Dan sekian sudah materi mengenai sistem peredaran darah ini. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.